Masih dos satu bungkus itu satu kali pakai ya mas? Ya, satu kali pakai ini. Ini Pas itu mah tuh ripal Ya, ripal ini mitena. Sama nang bubuk apa keron 1 kilo bakteri. Diana, Bakterinya jenis Diana. bakteri aerob. Jadi dia harus pakai apa tiga namanya? ini tak pernah Ya. hati pendek kasih mata. Aku Nah, ini kita mana? aduk dulu sampai rata. Kan di kolong tangki. Ya, ya anu sedang kina. Itu Ya, dia kita diamkan dulu. Setelah rata kita diamkan 5 sampai 10 menit. Dari mulai dari awal dari limbah pak kontrol masuk ke sini ada saringan kasar, saringan halus. Nah, jadi limbah yang dari sana tersaring dulu di sini. Kalau misalnya ada sampah ataupun bekas sampo atau rambut, air masuknya pakai ekualisasi. Pengumpulan limbah akhir di sini dari kontrol semua, limbahnya semua terkumpul di sini. Dua pompa ya, pompa inlet masuk di sini. Sedimentasi ini pengendapan lumpur, pengendapan mengendap. Nah, di sini pompa naik ke atas. Nah, di sini ada pompa inlet. Sifatnya dia udah pakai lampu otomatis. Kalau dia airnya habis, dia akan mati sendiri. Kalau dia airnya penuh, akan nyala dan air akan naik. Ini pompa inlet namanya. Sekarang kita ke panelnya. Ini ke panel kontrol. Ini dua volt itu listrik namanya dari ujung ya. Nah, ini TTL itu mencakup kontrol. Jadi kalau kontrol ini di sini yang biru ini ada K1, K2, K3, K4 dan ini K1 blower 1. Jadi misalnya ini ada masalah, kita nyalakan dulu ya, kita tekan ini kontrol. Jadi, kalau kontrol bisa naik, kita walaupun sini sudah aktif, dimainkan nggak bisa, karena yang mencakup semua ini si kontrol ini. Kita harus on kontrol dulu kontrolnya. Setelah kontrol on, nah kita bisa baru memainkan ini. Ini blower K1, blower 1. Nah ini blower 1 ini kita pakai manual, coba manual kita blower 1. Nah ini punya blower 1. Ini kalau manual fungsinya jika ada kerusakan di satu blower kita bisa memakai yang satunya. Misalnya blower 1 rusak, mati. Jadi kita pakai manual, kita pakai blower 2. Sementara untuk perbaikan ini diperbaiki dulu, kita pakai blower 2 aja. Tapi kita kan semuanya karena masih nyala, kita di setting otomatis saja karena memang tidak ada settingan otomatisnya. Jadi otomatisnya ada di timer sini. Di timer untuk settingan blower ini 15 menit. Jadi 15 menit dia bergantian secara otomatis. Kalau kita settingnya di auto. Nah ini kan manual. Nah, ini kita setting di auto. Nah, kalau sudah settingan otomatis seperti ini, nggak perlu kita set lagi ini. Sudah seperti ini aja. Nah ini untuk otomatis berikutnya ini ada inlet ya. Inlet 1 dan inlet 2. Nah inlet 1 sama inlet 2 ini sudah on. Di K5 sama K6 ini inlet 1, inlet 2 sama seperti ini. Kalau kita manual kita pakainya ini bisa. Kalau manual dua-duanya nyala bisa. Nah, sedangkan kalau pakai otomatis kita di auto ini udah nggak bisa dimainkan lagi. Udah nanti secara bergantian inletnya bergantian sendiri selama 15 menit. Yang intinya untuk agar mesin itu nggak panas berganti terus, jadi dia bergantian. Nah untuk berikutnya nanti sehari-hari seperti ini aja, otomatis inlet sama blower. Tapi setelah 1 minggu, ini kan kita baru mau nanam bakteri nih. Selama 1 minggu inletnya jangan dicalakan dulu, karena air yang masuk nanti bakteri setelah kita tanam langsung keluar saja. Jadi kan belum
berproduksi dia di dalam. Iya, seminggu ya inlet mati dulu, oven. Kalau blower harus nyala, karena blower itu kan isinya bakterinya aerob, jadi dia butuh oksigen untuk dia hidup. Betul, inletnya bisa nyalakan dengan cara otomatis saja. Nah, jangan langsung kita tanam bakteri langsung nyalakan inlet, jangan, soalnya airnya sudah penuh, nanti kan kebuang sia-sia, bakterinya belum berkembang biak. Nah ini, ya ini kan hari Rabu, nanti ketemu Rabu selanjutnya baru kita nyalakan inlet. Kita bakterinya belum ke tanah. Tapi udah penuh tangkinya kan ini kita matikan aja inlet. Nanti baru nyalakan. Nah ini fungsi berikutnya untuk membran ya. Ini membran, pompa membran. Fungsinya untuk, jadi di dalam itu ada saringan. Di dalam ini ada saringan jadi itu yang menghasilkan air yang jernih, yang bersih lah. Ibaratnya bisa buat untuk tanam, siram-siram tanaman ataupun fungsi kotor, bisa pakai pompa membran ini. Nah di sini membran ini 3 membran ini ketiga, ini kontaktornya, ini handle-nya. Nah, ini pompa membran. Nah, pompa membran fungsinya untuk ya kayak tadi bisa buat siram-siram tanaman, untuk nyuci motor dan isi air. Di sini ada tangki klorin. Nah, ini kan ada tangki di dalam. Bisa buat isi tangki ini di sini ada kerannya untuk isi. Kalau mau ngisi tangki di dalam, membran dinyalakan terus ini dibuka. Jarang dipakai. Itu dipakai sewaktu-waktu aja kalau kita mau butuh. Itu juga di belakang itu sudah ada tuh, kita ayo ke belakang air membran. Sampel untuk siram-siram tanaman ataupun apa, mengimbau dari air membran ini. Pompanya aman. Nah itu ya tutup aja nih, biar mati dulu dari sini. Matikan saja baru kita tutup. Soalnya pompanya biar nggak kecepatan. Kalau masalah membran Jarang digunakan, nggak apa-apa, jarang dipakai. Itu sewaktu-waktu aja. Yang setiap hari harus dipakai kan itu hanya inlet sama blower. Nah ini untuk berikutnya sirkulasi. Ini ada pompa sirkulasi. Nah sirkulasi ada 4 gini. Sirkulasi itu untuk memutar bakteri. Jadi bakteri tidak singgah di satu tempat. Jadi airnya di dalam dia disirkulasikan ke ruangan satu ke ruangan berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5 dia terbalik. Jadi selama 1 minggu bakteri itu keliling dia, jadi nggak singgah di satu tempat. Jadi dia berkembang biak ke tempat. Ya sirkulasi harus nyala dulu. Nyala. Kita nyalakan. Pompanya di dalam, pompanya di dalam. Kita nyalakan. Setelah kita kan belum pakai bakteri, baru kita nyalakan setelah bakteri di sana. Jadi itu untuk fungsinya untuk memutar balikan bakteri agar kita singgah di satu tempat. Yang ini tadi dosing pump itu fungsinya ini di belakang. Ya, yang ini untuk isi dosing pump di sini gunanya untuk menetralisasi air yang sudah selesai proses. Ini nanti kalau limbahnya lancar baru, maksudnya sudah produksi baru dinyalakan sih. Jarang juga. Nah, ini jadi saya kasih tahu fungsinya. Nanti dosing ini akan menginjak ke sini. Setelah kolam ikan keluar ini, nah ini pipa dari dosing pump. Nah ini kan air yang siap keluar ke parit. Jadi udah, ini kan indikator untuk outlet. Ini tanah ikan biasanya. Kalau ikan hidup berarti kan ikannya aman. Nah setelah ikan aman keluar ke sini lagi. Di sini kan untuk ke parit. Jadi dinetralisasi pakai klorin itu tersebut. Jadi kita keluar limbahnya aman, nggak mencemari lingkungan, jadi bisa steril lah
aman dialirkan ke air. Dari dalam itu ngambilnya menjadi tanya kan yang ini dari ini kita naik udah 5 menit kan lebih ya. Kita tanam bakteri itu. Bisa naik dari situ apa mana? Saya naik dari sini. Ini tangganya, ini tangganya. Oh ini masuk tangga-tangga ya? Tadi video atau ketinggalan kan? Mas, ini bisa dipakai tangga. Bisa naik apa? Saya bisa naik pakai ini. Kita kertas sehingga cuma begini. Wah, ketinggalan ini. Sebelah mana mas? Sini, di sini bro. Paling tengah. Gak apa-apa dari situ. Nah, nah ini kan yang ada gelembungnya. Ini kan gelembung yang dihasilkan dari blower. Ya. Nah, kita tanamnya di sini yang ada gelembungnya. Ini saringan membran. Nah, ini kita tanam di sini. Nah, kita tanam yang ada gelembungnya aerasi. Kita tutup bersih. Nah, jadi dengan ini, setelah ini kan dia ngalir ke sini, baru ke sini. Nah, ini fungsinya sirkulasi itu muter balik. Dari sini diputar lagi, kan keluar. Nah, keindahan lagi di sini. Jadi bakteri tidak juga di satu tempat. Ngalir terus dia. Nah, selama 1 minggu kan ini nggak nyala, jadi nggak ada air yang masuk. Jadi kan tetap keluar ke sana. Nah, itu selama 1 minggu dia berproses, berkembang biak. Nah, setelah 1 minggu baru bisa menerima air baru, limbah baru. Jadi tidak aman, udah bakterinya sudah menyebar. Ini sirkulasi masuk ke sini lagi, muter air. Ini saringan membran, saringan untuk yang siram tanaman atau di motor bisa, karena ini sudah bersih kalau dari membran ini. Oke lah, seperti itu saja.